Juz 2 surat Al-Baqarah ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu akan berkata, sopo as-sufaha. Sufaha itu orang-orang bodoh. Jadi sufaha itu jamak dari kata safih. Nah, orang bodoh yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Jadi sufaha itu ya bodoh, kalau bertindak itu tidak dipikir gitu loh. Itu namanya sufaha. Ya ngawur, ya serudak-seruduk, itu disebut sufaha. Minan nasi, dari kalangan manusia. Ma apa? Ini isi perkataannya. Wallahum, yang memalingkan opo ma, hum pada mereka, orang-orang beriman, Nabi Muhammad dan pengikutnya, angkiblatihim, dari kiblat mereka, alati, yang kanu ada mereka, alaiha, atas kiblat, alaiha, atas kiblat. Jadi pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau diperintahkan untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ceritanya seperti itu. Jadi sebelum hijrah itu Nabi Muhammad sholatnya menghadap Baitullah. Nah, setelah hijrah malah diperintah oleh Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Kurang lebih selama 16 atau 17 bulan. Nah, dalam rangka salah satunya untuk melunakkan hati orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu kiblatnya ke Baitul Maqdis juga. Siapa tahu ya, kalau kita menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi banyak yang simpatik gitu loh. Terus masuk Islam. Nah, itu ceritanya. Lah, setelah 16 atau 17 bulan Rasulullah diperintah balik lagi menghadap ke Baitullah. Diperintah lagi balik ke Baitullah. Lah, terus Allah menurunkan ayat ini. Lihat, habis ini akan ada penghinaan dari orang-orang Yahudi. Ayat ini. Jadi orang-orang bodoh dari kalangan manusia akan mengatakan, itu kenapa itu pengikutnya Muhammad itu kok bisa balik lagi ke Baitullah, itu penyebabnya apa? Gitu loh. Apa yang memalingkan mereka jauh dari kiblat mereka, yang mana mereka sudah ada di kiblat itu? Wong sudah enak-enak di Baitul Maqdis kok balik ke Mekah lagi, itu gimana itu? Nah, nanti akan ada suara sumbang seperti itu. Nabi Muhammad sudah diberitahu itu. Jadi orang-orang bodoh dari kalangan manusia akan mengatakan apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat yang mereka ada di kiblat tersebut. Agama kok molah malih. Ya, agama kok bolak-balik ora jelas iki piye.
Orang Yahudi pasti akan ngomong seperti itu. Atau ucapan ini diucapkan juga oleh orang-orang musyrik. Ya, ucapan ini juga diucapkan oleh orang-orang musyrik. Lah ya, asale ning Masjidil Haram pindah ning Masjidil Aqsa, bar kuwi pindah ning Masjidil Haram. Wong kiblat kok bolak-balik iki karepe piye? Pasti akan ada omongan seperti itu. Kemudian kul, katakan wahai Muhammad, kalau ada omongan sumbang seperti itu, kamu ya jawab. Lillah iku bagi Allah al-masriku, arah timur, wal maghribu dan arah barat. Ya terserah, artinya ya terserah Allah. Aku arep dikongkon madhep ngetan ya oke, dikongkon madhep ngulon ya oke. Ya, pokoknya iku sing ngongkon Gusti Allah. Titik, ya. Jadi perkara timur, perkara barat itu semuanya milik Allah. Ya terserah Allah. Mau orang ibadah disuruh menghadap timur, ya terserah Allah. Wong timur ya miliknya Allah. Orang ibadah disuruh menghadap ke barat, ya terserah Allah. Wong barat juga miliknya Allah. Itu. Artinya aku hanya ikut perintah Allah kok. Aku tidak peduli omongan kalian. Ya, aku nggak peduli omongan kalian. Terserah aku mau kalian bilang mencela-menceli. Ya, isuk deli sore tempe, terserah. Yang penting aku taat, ya, mengikuti petunjuk dari Allah. Itu saja. Terserah kalian mau ngomong apa. Yahdi menunjukkan sapa Allah man pada siapapun yasa yang menghendaki sapa Allah ila sirotin pada jalan mustaqimin yang lurus. Ya Allah menunjukkan siapapun yang beliau kehendaki ke jalan yang lurus. Lah aku bagian diberi petunjuk, ya sudah saya ikuti. Gitu kan? Ya. Nah, jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus itu adalah jalan kalau kita lewat jalan itu, kita sampai ke tujuan. Itu jalan yang lurus itu seperti itu. Jadi suatu jalan kalau kita lewat jalan itu, kita akan sampai ke tujuan. Ya. Cara ibarate nek sangka Surabaya ning Jakarta ya harus ke barat kan gitu kan. Ya. Petunjuknya ke barat. Perkara semua orang sedunia bilang kita salah jalan tidak peduli. Gitu. Yang penting petunjuknya ke barat. Ya, yang memberi petunjuk itu Allah kan gitu. Jadi pemberi petunjuknya ya benar, petunjuknya juga benar. Ya sudah kita ikuti saja. Tidak peduli omongan orang. Ya dengan seperti ini ya memang Nabi Muhammad dianggap mencela-menceli. Kiblat kok malah malih gitu. Ya, kiblat kok malah malih. Tapi ya sudah diantisipasi. Rasulullah disuruh mengatakan lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasa ila siratin mustaqim itu. Bisa dipahami ya. Wa kadzalika dan seperti demikian itu. Seperti demikian itu. Seperti kami Allah memberi petunjuk pada kalian pada jalan yang lurus.
Ja'alnakum menjadikan kami Allah kum pada kalian umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Umatan sebagai umat wasaton yang adil. Jadi wasat itu maksudnya tengah-tengah, artinya adil. Ya. Wasat itu tengah, artinya adil. Jadi wasaton itu yang benar ya disaksikan benar, yang salah juga disaksikan salah. Jadi umatan wasaton itu seperti itu. Litakunu agar ada kalian. Litakunu agar ada kalian iku suhada para saksi. Ya, menjadi para saksi ala nasi atas seluruh manusia. Seluruh manusia ini mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Itu yang menjadi saksi adalah umatnya Nabi Muhammad. Ini juga dijelaskan di sebuah riwayat Bukhari ya, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, yudha'a Nuhun yaumal qiyamah fayaqulu labaik wa sa'daik ya Rob. Jadi besok di hari kiamat itu Nabi Nuh itu dipanggil oleh Allah. Ya. Fayaqulu hal balagta, lalu Allah mengatakan, "Hei Nuh, umatmu kok banyak yang masuk neraka. Dulu kamu di dunia itu apa betul-betul sudah menyampaikan risalah?" Nabi Nuh itu loh dipanggil seperti itu oleh Allah. Nabi Nuh menjawab, terus ditanya, umatmu kok banyak yang masuk neraka? Apa betul kamu sudah menyampaikan risalah waktu di dunia? Fayaqulu na'am. Nah, Nabi Nuh ya juga mengatakan, ya sudah ya Allah, sudah. Fayuqalu li ummatihi hal ballagakum. Lalu umatnya genti ditanya, wahai umatnya Nuh, apa Nuh sudah menyampaikan risalah pada kalian? Kok kalian pada masuk neraka itu gimana? Fayaquluna ma'atana min nadhir. Berhubung umatnya itu ya umat bejat, mereka bohong. Tidak ada, Nuh tidak pernah menyampaikan risalah pada kami. Bahkan tidak satupun orang yang memberi peringatan pada kami. Gitu. Bohong. Ya, mereka bohong. Lah kalau seperti itu, ya, misalnya Allah menghukumi secara voting, misalnya Nabi Nuh yang kalah itu. Karena Nabi Nuh ya dengan teman-temannya yang beriman itu ya paling antara 70 sampai 80 orang saja. Ya kan? Sementara yang kafir, yang bohong itu jumlahnya banyak. Ya, ribuan. Ya, ribuan. Fayaqulu man yashhadulaka. Lalu Allah berkata pada Nabi Nuh, Nuh,
Kalau kamu betul-betul sudah menyampaikan, siapa saksinya? Siapa saksinya? Kalau kamu sudah menyampaikan. Ngomong nyatanya kaummu tidak mengakui kalau kamu sudah menyampaikan. Fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu. Saksi saya ya itu Nabi Muhammad dan umatnya. Lah umatnya Nabi Muhammad kok bisa bersaksi? Ya karena ngaji Al-Quran itu. Ya, kalau dalam pengadilan yang namanya saksi itu kan harus melihat, ya kan? Harus mendengar, atau minimal harus merasakan, atau harus ada di tempat kejadian, kan gitu kan? Lah Nabi Muhammad dan umatnya kok bisa bersaksi? Ya karena mereka ngaji Al-Quran. Ya, mereka ngaji Al-Quran. Dan kebenarannya Al-Quran itu lebih benar daripada hanya sekedar mata yang melihat, telinga yang mendengar, ya, hati yang merasakan. Itu lebih benar Al-Quran. Sehingga umatnya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad yang ngaji Quran itu bisa bersaksi. Fatas haduna anahu qad balago. Terus akhirnya Nabi Muhammad dan umatnya bersaksi bahwa Nabi Nuh benar-benar sudah menyampaikan. Nah itu pengertian dari wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato litakunu syuhada 'alan nas. Jadi kalian itu dijadikan oleh Allah sebagai umat yang adil. Karena keadilan kalian itu, kalian bisa bersaksi untuk seluruh umat manusia. Mulai zaman Nabi Adam sampai sampai akhir zaman. Itu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Ya. Jadi termasuk fadilahnya ahli Quran itu bisa bersaksi nanti terhadap nabi-nabi terdahulu, terhadap umatnya sekalian. Ya. Jadi yang disaksikan itu bukan hanya Nabi Nuh saja. Ya, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa. Ya. Karena umat-umat terdahulu yang masuk neraka itu walaupun yang nanya itu Allah langsung, itu tetap saja bohong. Ya, tetap saja bohong. Ya, karena memang mental mereka ya sudah rusak sejak awal. Ya, neng donya ngapusi, ya kan? Bangkang pada utusannya Allah, di akhirat juga bohong. Bahkan yang dibohongi adalah Allah. Itu. Sudah datang Rasul, bilangnya Rasulnya belum datang, kan gitu. Wa yakunu dan ada, kita lanjutkan ya. Sapa ar-rasulu rasul alaikum atas kalian syahidan sebagai saksi. Lah nanti Nabi Muhammad ya, khusus Nabi Muhammad juga akan menjadi saksi kepada kalian. Ya. Menjadi saksi atas kalian. Itu. Nah, itulah firman Allah Al-Baqarah 143. Ya. Jadi Nabi Muhammad nanti juga akan menjadi saksi atas kalian. Kalian itu bagaimana? Itu nanti Rasulullah bersaksi. Wa ma ja'alna dan tidak menjadikan kami
kami Allah al-qiblata pada kiblat alati yang kunta ada kamu Muhammad alaiha atas kiblat. Kiblat ini adalah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu. Ila kecuali linak lama agar mengetahui kami Allah mengetahui di sini mengetahui secara lahiriah man pada orang yatabi'u yang mengikuti diaman ar-rasulah pada rasul miman dari orang yang kolibu yang kembali diaman ala akibai atas dua tumitnya. Dua tumitnya itu artinya murtad. Ya, artinya murtad. Jadi kembali atas tumit itu artinya murtad. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang mana kamu menghadap pada kiblat tersebut kecuali kami pengen tahu secara lahiriah siapa yang betul-betul mengikuti Rasul dan siapa yang pada akhirnya kembali atas dua tumitnya, artinya murtad. Artinya murtad. Jadi Allah pengen tahu siapakah yang betul-betul tunduk pasrah pada perintahnya Allah Rasul, pada aturannya Allah Rasul. Itu. Kalau orang itu ada bangkang-bangkangnya, ya, itu pasti murtad. Akan menganggap Rasulullah itu mencela-menceli. Itu. Ya, kiblat kok molah malih kan gitu kan. Tapi kalau orang itu betul-betul tunduk, patuh pada Allah Rasul, dia tidak akan kemana-mana. Terserah, karo Rasulullah dikongkon madhep ndi terserah, itu. Kalau memang dia orang Islam betulan. Ya, lah Allah pengen tahu itu. Orang-orang yang betul-betul tunduk, patuh pada aturannya Allah, ya, pasrah, manut dari orang-orang yang sok pinter, yang pada akhirnya kembali atas dua tumitnya, artinya murtad. Yang sok pinter ya, kan pada akhirnya nuduh itu tadi. Ya. Muhammad ki mencela-menceli. Biyen kiblate ning Ka'bah, pindah ning Baitul Maqdis. Balik meneh ning Ka'bah. Iki apa iki karepe? Karepe piye iki? Wah, aku dadi ragu iki karo sing jenenge Muhammad iki. Apa? Agama kok esuk tempe apa? Esuk dele sore tempe, mencela-menceli sak karepe dhewe. Wah, ora tepak iki, gitu. Ya. Wain dan bahwasanya kanat ada apa perpindahan kiblat iku lakabiratun niscaya perkara yang besar. Ya. Niscaya perkara yang besar. Ila kecuali ala ladina atas orang-orang hada yang menunjukkan sapa Allahu Allah. Ya, menunjukkan sapa Allah. Memang perkara perpindahan kiblat itu adalah perkara yang besar kecuali bagi orang-orang yang memang oleh Allah diberi petunjuk. Iya, betul. Di momen ini terus terang banyak yang murtad. Ya, banyak itu yang murtad itu banyak. Ya. Wa makana dan tidak ada sapa Allah
liyudhi'a agar menyia-nyiakan siapa Allah imanakum pada keimanan kalian. Artinya sholat kalian yang menghadap Baitul Maqdis. Ya. Lah terus ada pertanyaan dari orang-orang beriman. Dulu kan kita sholat ke Baitullah, terus oleh Allah dipindah ke Baitul Maqdis antara 16 sampai 17 bulan. Terus balik lagi ke Baitullah. Terus saudara-saudara kita yang meninggal pas sholat ke Baitul Maqdis itu gimana? Dapat pahala apa enggak? Itu. Waktu kita sholat ke Baitul Maqdis itu loh, ya rentan waktu 16 sampai 17 bulan, itu kan ada yang meninggal, ya kan? 1, 2 atau berapa? Kira-kira orangnya itu dapat pahala enggak itu sholat menghadap Baitul Maqdis itu? Ya, jadi kiblatnya belum diubah lagi ke Baitullah, dia terlanjur meninggal. Gimana? Nah, terus Allah menjawab ini wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak ingin, ya, Allah tidak punya niatan untuk menyia-nyiakan keimanan kalian. Artinya ya sholat kalian yang menghadap Baitul Maqdis ya tetap diberi pahala. Ya, yang sudah terlanjur meninggal ya enggak apa-apa, tetap berpahala itu. Ya. Ya tetap berpahala. Ya tetap berpahala, enggak usah khawatir. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Iman ini artinya adalah sholat kalian pada saat menghadap Baitul Maqdis itu. Tetap dihargai, tetap diberi pahala. Akhirnya orang-orang ya lega, oh alhamdulillah. Berarti awake dhewe sholat menghadap Baitul Maqdis mbiyen ki ya ora salah, gitu loh. Tapi kalau sekarang kita menghadap ke sana ya salah. Kalau sekarang, ya karena menghadap Baitul Maqdis sudah dimansuh, gitu. Ya. Maka di Madinah itu kan ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Ya. Nah, itu masjid 2 kiblat. Innallaha sesungguhnya Allah binasi terhadap manusia ikula raufun, niscaya sangat menyayangi. Ya, raufun itu ar-ra'fatu siddatur rahmah. Jadi rauf itu artinya sangat menyayangi. Rahimun lagi menyayangi. Gitu. Jadi tidak mungkin seorang hamba yang sudah patuh, ya, sudah mati-matian taat pada Allah, Rasul, terus disia-siakan keimanannya, itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Karena sifatnya Allah adalah Raufun Rahim.